Wih, jalannya cepat teman-teman ya. Gus Ikdam beli perlengkapan olahraga tengah malam agar tidak terdeteksi emak-emak. Hasil dari jamaah dipamerkan ke jamaah. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di sini Gus Ikdam sepertinya sedang belanja perlengkapan olahraga, teman-teman ya. Alat-alat fitness. Alat-alat fitness yang pasti untuk Gus Ikdam berolahraga, untuk kesehatannya Gus Ikdam. Namanya manusia sudah pasti butuh olahraga biar bugar kembali seperti itu. Dan di sini teman-teman, yang bikin saya agak risih itu ketika ada orang yang di sini kan Gus Ikdam nggak mungkin memvideokan dirinya sendiri. Sudah pasti ada orang jamaahnya yang selalu ikut Gus Ikdam kemana-mana dan memvideokan aktivitasnya Gus Ikdam. Tapi ada saja orang-orang yang sudah dari hatinya itu nggak suka. Contohnya ini, dari Niko Busa. Ini kayaknya jualan spon-spon gitu ya, apa jualan kasur. Hasil dari jamaah dipamerkan ke jamaah. Ini nggak dipamerkan teman-teman ya. Tetapi yang namanya pendakwah yang sedang lagi viral, ini pasti pengikutnya, jamaahnya ketika melihat idolanya, ini pasti direkam, pasti dipost di sosial medianya. Termasuk salah satunya dari Mei Sinta Rosmawati ini teman-teman ya. Ini selalu memposting kegiatannya Gus Ikdam. Ya mungkin sekedar mengidolakan lalu diposting. Tapi teman-teman, bagi orang-orang yang nggak tahu Gus Ikdam, terus melihat Gus Ikdam lalu komentar negatif seperti ini, rasanya geli-geli gatel pengen nabok. Hasil dari jamaah dipamerkan ke jamaah. Ini gini teman-teman ya, gini. Hasil dari jamaah itu maksudnya apa? Apakah memeras jamaahnya? Tidak. Saya yakin Gus Ikdam tidak memeras jamaahnya. Ini pikiran Anda sendiri, Mas Niko. Ini menyimpulkan bahwa Gus Ikdam mengumpulkan ya apapun yang dikumpulkan akhirnya menjadi hasil dari jamaah lalu dipamerkan ke jamaah. Bukan seperti itu konsepnya, Bang. Jadi di sini Gus Ikdam hanya pengen belanja. Uangnya dari mana? Ya terserah Gus Ikdam dari mana. Kita pun juga mau tanya, ya nggak enak juga. Tapi kalian sudah pasti, Mas Niko, ini pasti menyimpulkan ini uang dari jamaah. Hasil dari jamaah dipamerkan ke jamaah. Astagfirullah. Ini ada hubungannya dengan komentar di bawahnya dari Kais Abdul Aziz ini. Ini pasti orang Islam juga ya. Modal gedabrus bisa kaya raya. Yakin pindah ke Malaysia atau negara dengan SDM yang bagus dia nggak bakal laku. Ini agak relate dengan kondisi di Blitar. Saya tidak mengatakan SDM-nya buruk enggak ya. Tetapi sasarannya Gus Ikdam adalah orang-orang yang akhlaknya masih buruk teman-teman. Kita nggak ngomongin masalah SDM, kita ngomongin akhlak. Akhlaknya orang-orang yang berada di Blitar dan sekitarnya ini masih banyak yang buruk. Masih banyak yang pemabuk, penjudi, terus dan lain-lain lah ya. Nggak usah saya sebutkan semuanya, tapi oleh Gus Ikdam disingkat garangan. Orang-orang yang akhlaknya masih buruk dibenahi oleh Gus Ikdam. Mungkin yang dimaksud Kais Abdul Aziz ini, kalau dipindah ke Malaysia, Gus Ikdam pindah ke Malaysia, ini dia nggak bakal laku. Gus Ikdam nggak bakal laku. Tergantung teman-teman ya. Karena Gus Ikdam memang dari awal cita-citanya, targetnya untuk membenahi akhlak. Itu targetnya. Makanya beliau hadir di Blitar dengan sabilu taubahnya itu dengan target memperbaiki akhlak umat. Jadi masalah laku atau tidak laku itu tergantung apa yang ada di pikiran kamu, Mas, ya. Jadi kalau Gus Ikdam bukan masalah laku tidak laku, tapi memang Gus Ikdam memulai niatnya itu untuk memperbaiki akhlak umat. Kalau yang dimaksud Jaka Umbara ini,
Ternyata panutan kita hanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mencerminkan kesederhanaan. Betul, itu betul. Bahkan Gus Ikdam sendiri pun itu juga mengatakan yang demikian. Jangan mengidolakan Gus Ikdam berlebihan. Saya ini jangan kamu jadikan panutan. Iya, betul. Panutan kita itu hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kulo dingin ning Kendal, kulo ning Jepara, kulo nangis kulo. Ya Allah, wong men karo aku koyo ngono. Muga-muga aku ora ngecewakne wong-wong. Saya ini orang buruk, belum baik. Wong cek enom, yo cek elek, yo cek gampang kleru. Masya Allah. Idolakanlah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Kanjeng Nabi itu panutan terbaik buat kita. Gus Ikdam ini nggak pengen orang-orang ngefan dengan Gus Ikdam, nggak pengen. Justru dengan adanya Sabilu Taubah, Gus Ikdam ini pengen mengajak orang-orang, ayo kita ngefan sama Kanjeng Nabi. Kita idolakan Kanjeng Nabi. Jangan ngefan kepada Gus Ikdam. Saya ngomong seperti ini karena Gus Ikdam juga ngomong seperti itu, teman-teman. Jangan ngefan dengan Gus Ikdam. Gus Ikdam juga nggak butuh kalian ngefan dengan beliau. Enggak. Jadi benar yang dikatakan oleh Jaka Umbara ini benar. Ternyata panutan kita hanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu benar, benar sekali, ya. Dan Gus Ikdam juga mengakui hal itu. Mumpung cair terus rezeki, dari mana aja manfaatkan Bos Idam. Rezeki itu pasti datangnya dari Allah. Rezeki itu pasti datangnya dari Allah. Kita nggak mau bersuuzon yang macam-macam ya teman-teman, karena memang Gus Ikdam ini memang punya bisnis sarung, bisnis snack, ya makanan ringan, bisnis jaket batik, baju batik, punya bisnis itu Gus Ikdam. Jadi jangan sampai kalian berpikiran negatif Gus Ikdam ini memeras jamaahnya. Tidak teman-teman. Jadi tolong ya, tolong dari manapun aliran kalian, selagi kalian tidak nyenggol Gus Ikdam, tidak apa-apa. Jangan sampai karena beda golongan, beda aliran, beda ormas, lalu ketika kalian nggak suka lihat orang yang terkenal, kalian menghujatnya. Jangan seperti itu. Tunjukkan aliranmu itu baik teman-teman ya. Terutama orang-orang yang menghujat Gus Ikdam ini. Tunjukkan apabila Anda mengikuti aliran di luar NU. Tunjukkan bahwa aliranmu itu memang baik, sehingga tidak menjadikanmu menghujat Gus Ikdam dengan apapun kegiatannya Gus Ikdam.